Halo teman-teman, selamat malam. Buat yang ada di tanah air, selamat pagi ya teman-teman. Oke, saya kali ini mau menjawab pertanyaan kalian. Ada nih pertanyaan, saya masukkan ke sini dulu pertanyaannya. Masalahnya adalah tentang, apalagi kalau bukan scammer, dari Mika siapa nih, Mika Channel 405. Ini aku dapet $10.000 Kak, tapi diminta bayar admin 2 juta. Oke, ini buat siapa? Mika Channel ya. Saya kasih tahu ya buat Mika Channel. Sudah pasti orang yang mentransfer kamu, karena ini pertanyaannya ada di video, masalah mendapatkan transferan tapi diminta untuk membayar. Begini, kalau ada orang minta dibayar biaya admin kah, atau biaya pajak lah, biaya apa lagi, ya sudah jelas itu scammer. Jadi kalian jangan mau karena berharap transferannya itu masuk ke rekeningmu terus kamu ya udah ya apa dibayar aja ya, kan $10.000 gitu loh ya. $10.000 itu kalau rupiah itu 160 juta dengan dolar 16 gitu. Kalau dolarnya 16 berarti 160 juta rupiah. Kalian kan berharap nggak apa-apa kali aku kirim 2 juta gitu kan buat siapa ini masnya. Jangan salah, itu tuh nggak ada, itu tuh scammer. Jadi jangan. Nanti kalau kamu udah bayarin 2 juta, tetep kamunya nggak dapet apa transfernya itu nggak masuk ke tempatmu, kan itu scammer. Jadi perlu saya jelaskan di sini. Orang mentransfer ya, kalau seseorang mentransfer mau dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri atau sesama dari Indonesia, kita cuma transfer, kamu transfer uang ke ibumu sama-sama begitu ya, sama banknya, beda bank, ya kan ada biaya, tapi biaya itu kan nggak seberapa kalau sesama bank ya. Dan ini perlu saya kasih tahu, kalau transferan dari luar negeri pun, itu biaya itu dibebankan sama si pengirim, gitu. Kecuali kalau misalnya beda bank ya begini, kita mentransfer antar bank, ya kan? Dari Amerika saya mentransfer ke Indonesia. Waktu itu ceritanya saya tuh beli apa ya, yang agak besar aja ya, misalnya beli tanah gitu, ya kan. Nah itu memang ada biaya, tetapi biaya itu yang menanggung, yang membayar ya kita yang mentransfer, bukan yang menerima gitu teman-teman. Karena yang menerima itu kan si penjual ya, si penjual atau agennya gitu, kita transferin ke dia, ya dia tinggal terima aja, tinggal tunggu aja, nanti kabarin ya kalau transferannya udah masuk. Nah, pada kasus saya waktu itu saya mentransfer lewat anakku yang ada di Jogja. Jadi, saya transferin uang itu ke rekening anak saya mentransfernya dari bank di Amerika, kemudian termasuk biayanya. Si bank itu udah ngasih tahu $40 atau $50 gitu biayanya. Nah, terus transferlah ke anak saya. Apakah anak saya bayar biaya admin? Enggak, teman-teman. Apakah kena biaya antar bank atau apa? Enggak juga, kita yang bayar. Si pengirim gitu. Anak saya tinggal nunggu aja nanti kalau udah masuk dia kasih tahu. Bu, udah masuk uangnya. Nah, uangnya udah masuk terus baru dia transfer ke si penjual yang jual tanah itu. Itu dulu. Kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya mau antar bank, mau sama bank, beda bank, gitu ya. Artinya maksudnya nggak ada masalah. Kamu dapat transferannya dari luar negeri. Mungkin alasannya si penipu mau bilang, ini karena transferannya dari negara Inggris atau transferannya dari negara Hong Kong atau dari Amerika, gitu kan? Jadi harus kena biaya admin lah, kena biaya pajak lah, biaya bank lah, biaya apa, gitu kan? Kalau yang nggak tahu nanti iya-iyain aja karena mau dapat transferan gede gitu kan dipikirnya.
Padahal itu penipu, teman-teman. Oke, udah paham ya? Jadi penjelasannya singkat aja. Saya jelaskan cuma seperti itu. Buat kalian yang dapat transferan dimintai biaya admin kayak, biaya pajak kayak, biaya apalagi apa-apa itu semua itu bohong. Itu cuman penipuan. Jadi teman-teman gak usah percaya. Terus gimana dong, Kak? Udah diblok aja. Blok, buang tempat sampah. Gimana caranya kalian blok? Itu gak usah diajarin lah ya. Oke? Itu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Kalau ada pertanyaan sila tulis di kolom komen. God bless you all.